Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Mustafa dengan NPM 2551102. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang mekanisme pembatasan kekuasaan yang ada di negara Bhutan dan negara Indonesia. Jadi guys, pada umumnya negara Bhutan adalah negara monarki konstitusional yang dimana negaranya lebih menganut ke Buddhisme dan spiritual masyarakat, berbeda dengan Indonesia. Nah, sedangkan Bhutan ini sendiri memiliki kekuasaan yang memiliki ciri khas sendiri, yang dimana raja tidak hanya menjadi kepala negara, tetapi juga menjadi simbol pemersatu negara mereka. Nah, tetapi sejak diturunkannya konstitusi pada konstitusi pasal 2 pada 2008, di mana raja tidak lagi memiliki wewenang yang sangat besar seperti sebelumnya, tetapi raja di saat itu harus mendengarkan dan menerima nasihat dari kepala menteri. Dan apa aja sih legislatif atau lembaga-lembaga yang ada di Bhutan? Nah, lembaga-lembaga yang ada di Bhutan yaitu ada 4. Yang pertama adalah raja, yaitu Rakyalpo, yang menjadi kepala negara dan menjadi simbol dari pemersatu negara mereka. Dan yang kedua ada yang namanya Dewan Menteri. Dewan Menteri itu yang menjalankan adalah kekuasaan eksekutif. Yang ketiga ada parlemen. Parlemen ini ada 2, yaitu National Council dan National Assembly. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif yang ditangani oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Sangat berbeda bukan dari pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia itu lebih menganut ke presidensial, atau yang lebih setelah reformasi, ada reformasi pada tahun 1998, Indonesia itu lebih menekankan kepada kekuasaan dan kekuatan sistem check and balance. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ada 3 lembaga pembagian kekuasaan yang mengatur negara mereka, yaitu yang pertama ada eksekutif. Eksekutif dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ada legislatif, DPR dan DPD yang mewakilkan rakyat. Dan yang ketiga ada yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tambah lagi ada lembaga independen seperti KPK dan BPK. Nah, jadi kesimpulannya 2 negara ini memiliki tujuan yang sama untuk mensejahterakan rakyat, memajukan negara mereka, dan memperkaya atau memperkuat sistem di negara mereka. Tetapi di 2 negara ini memiliki kekuasaan dan pembatasan yang berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.